beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Tidak terasa 2 pekan sudah Ramadan pergi meninggalkan kita dengan berbagai macam hikmah, ya, seperti yang dikisahkan Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern, mengangkat kisah tentang Iskandar Zulkarnain, pembesar yang namanya diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Ketika usai menunaikan peperangan, dia menguasai sampai 1/8 benua India, 1/8 dunia sampai ke anak benua India. Tiap perang menang, menambah jazirah kekuasaannya. Satu hari pulang dari peperangan yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang, Iskandar Zulkarnain berpesan kepada pasukannya, nanti malam, di tengah malam kita melewati sebuah sungai. Ambil penuhi tas-tas kalian, apa saja yang terinjak di sungai tersebut. Benar apa yang dikatakan Iskandar Zulkarnain. Tengah malam mereka melewati sungai yang tidak terlalu dalam, ya mungkin 1/2 meter kira-kira gitu ya, lewat. Nah, pasukannya ada 3 dalam melaksanakan perintah Iskandar Zulkarnain. Sikapnya 3. Yang pertama, pasukan yang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Apa yang diinjak di sungai diambil, ya, yang mungkin mereka anggap ada batu, kerikil, karena tengah malam kan nggak kelihatan. Penuhin, karena perintahnya sampai penuh, jangan berhenti ngambil. Udah penuh, udah terus jalan. Yang kedua, yang sekedar menggugurkan kewajiban. Lah dari ujung ke ujung paling batu doang, apa sih di sungai? Ambil aja 1 lah. Nanti kalau ditanya ini udah saya ambil, yang saya injak ini gitu. Ujung ke ujung juga beginian semua, dia nyimpulin sendiri gitu ya. Yang ketiga, yang sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami bermaksiat, ngeyel. Udah capek-capek perang, menang bukan dikasih bonus, suruh ngumpulin yang diinjak di sungai. Kurang kerjaan amat sih katanya Iskandar Zulkarnain. Kan perintahnya yang terinjak, ntar saya bilang aja nggak nginjak apa-apa, jadi nggak ada kewajiban bawa apa-apa. Nah gitu ya, jalan aja dia lenggang kangkung terus. Begitu matahari terbit, keluar dari sungai tadi, duduk beristirahat. Kata Iskandar Zulkarnain, apa yang sudah kalian ambil dan kumpulkan jadilah milik kalian sebagai hadiah. Silakan dilihat. Nah begitu dilihat, apa jamaah sekalian? Begitu dibuka, ternyata isinya intan berlian. Kan pasukan tadi ketatannya 3 macam. Kira-kira sama nggak kesenangan dan kebahagiaannya? Rasa bahagianya sama nggak? Yang pertama, yang kedua, ketiga. Kira-kira yang paling berbahagia yang mana? Yang sami'na wa ata'na. Begitu dibuka, waduh, emas intan berlian. Alhamdulillah. Lebaran udah 14 hari dapat beginian. Wah, minyak goreng naik nggak ada masalah. Pertama kecil. Kalau perlu saya beli itu pabrik-pabriknya ya kan, saya bikin di Pondok Petir lagi pom bensin. Lalu 1 tas, gitu kan. Bagaimana yang sekedar menggugurkan kewajiban, cuma ngambil 1 kerikil di dalam sungai? Ya Allah, ngapa cuma 1 ya? Tapi untung saya masih dapat 1.
Nah, bagaimana dengan yang ketiga yang sami'na wa asoina? Kira-kira nangis Bombay enggak? Aduh. Kalau bahasa Pondok Petir, aduh siaran banget dah. Tahu bagaimana gua 2 karung tadi. Tapi udah lewat. Nah, begitulah 2 minggu yang lalu kita melewati sungai Ramadan. Nah, hari ini masing-masing kita berbeda tingkat kebahagiaannya seperti pasukan Iskandar Zulkarnain. Bagaimana cara kita menjalani sungai Ramadan kemarin? Apakah model pasukan pertama yang sami'na wa asoina, segala kebaikan diambil di bulan Ramadan. Target ngaji tercapai, tiap malam taraweh, tahajud, ya kan? Santunan yatim. Ada yang sekedar adalah yang penting puasa lah, tarawih kan sunnah, baca Quran kan sunnah. Ya gitu kan. Ada yang ngeyel malah, ngeledek siang-siang minum jus di pasar Reni Jaya, pegang rokok ya. Oh, dari demak-demaknya kayaknya orang Islam nih gitu. Nah, ini ada pasukan yang ketiga nih, sami'na wa asoina. Maka begitulah suasana kita ya, mengambil kisah dari yang cukup menarik yang diangkat oleh Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern yang sudah berkali-kali dicetak ulang dan menjadi bestseller buku tersebut. Nah, sekarang kita kembali kepada fitrah jamaah sekalian. Dalam hadis disebut kembali kepada fitrah adalah kawaladathu mim batni ummih. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ibaratnya kalau kita ke Pertamina kembali kepada titik 0. Setelah penuh 0 ya Pak. Nah, bagaimana kembali kepada fitrah menurut Al-Quran? Ada 3 hal jamaah sekalian. Yang pertama, kembali ke ajaran tauhid. Ya, itu yang kemarin kita rasakan ya. Di surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Dan ingatlah kepada Tuhanmu ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman di alam roh dulu. Jadi roh kita fitrahnya udah bertauhid. Dan Allah bertanya kepada roh kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, inilah fitrah kita. Yang pertama untuk Quran, fitrah kita kembali kepada ajaran tauhid. Sebulan ini kita merasakan, kita meninggalkan semua kebiasaan. Hatta seorang perokok berat di bulan puasa dia bisa nggak ngerokok minimal dari subuh sampai maghrib kan. Walaupun pas beduk begitu ngeteng dicari rokok lagi, itu lain masalah. Artinya seorang yang mengaku nggak bisa kerja kalau nggak ngerokok, nggak bisa kerja kalau nggak ini nggak, ternyata bisa di bulan Ramadan dia bisa. Ya, jadi kembali kepada ajaran tauhid. Jadi luar biasa. Ya. Puncaknya nanti ajaran tauhid itu kita di 10 hari terakhir ya, itikaf. Idealnya seperti yang diajarkan Rasulullah ya, full dari mulai 21 sampai 29. Kan kaidah usul fikihnya jika tidak bisa mengerjakan semua jangan meninggalkan semuanya. Dan memang luar biasa ya. Ajaran Islam itu sempurna, syamil. Rasulullah kan menerima perintah puasa kalau nggak salah tahun kedua Hijriah, ya kan? Beliau hijrah pada usia 53 kan begitu ya. Diangkat jadi Rasul umur 40, 13 tahun ya, 12 tahun lalu ya, kita plus minus 13 tahun dakwah di Mekah. Ya kan, 40 tambah 13 tahun dakwah di Mekah berarti 53 hijrah. Ya kan? Jadi usia 53 hijrah.
ke Madinah. Tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah di Madinah dapat perintah puasa, berarti kan 55. Nah, kalau pegawai negeri 55 udah MPP ya. Ya, kalau swasta udah pensiun tuh. Enggak 56 ya sekarang. Udah MPP. Jadi di usia 55 itu Nabi Yusuf mendapat amanah-amanah baru. Gitu, kalau kita udah nggak mau ngapa-ngapain kan, saya udah tua, baru 55 itu. Apa-apaan maunya di belakang aja kan, ngaji di belakang, rapat di belakang. Saya udah tua, ngakunya begitu. Padahal Nabi 55 baru dapat perintah puasa. Perang Badar juga di saat itu kan. Perang Badar tuh beliau usia 55 tahun, jadi luar biasa. Nah, secara biologis di usia 55 ukuran kita lah, saya lah paling enggak ya. Saya tahun ini 54, anak udah 2 nikah kan begitu, rumah udah lunas ya kan, mobil udah lunas, begitu banyak kan. Artinya secara ekonomi udah settle, jadi betapa luar biasa itu ajaran Islam kan. Jadi Nabi mulai iktikaf kan usia 55 tuh. Dalam hadis beliau sampai nyisir saja, nyodorin kepalanya ke jendela. Aisyah yang ngurus di sini, makannya disuplai, pakaiannya yang laundry Aisyah. Jadi 24 jam Nabi tidak meninggalkan masjid, iktikaf, mengencangkan sarungnya, kemudian meninggalkan istrinya di masjid, iktikaf 24 jam. Ya. Tapi kan kadar kita berbeda, ada memang tugas kita, tanda tangan kita, kehadiran kita akan menjadi tanggungan rezeki orang lain. Nah, ini kan cari nafkah hukumnya wajib, ya. Iktikaf hukumnya sunnah. Jadi boleh silakan kalau memang kita belum sanggup kayak Nabi 10 hari enggak ninggalin masjid. Dulu yang aktif ini biasanya Pak Jamal ya. Abah tuh. Selalu dia 10 hari itu enggak pulang pokoknya. Tat besok pamit gitu. Saya enggak ada di sini. Sampai ketemu lebaran. Saya ingat itu almarhum gitu ya. Yang sudah 21 pamit tuh. Saat saya pamit. Sampai ketemu entar menjelang lebaran. Jadi kalau nggak bisa mengerti itu idealnya. Ya Nabi umur 55 sudah iktikaf. Nah, di usia itu kan umur kita rata-rata begitu kan ya. Sudah settle secara ekonomi kan. Rumah udah selesai kreditan, mobil selesai, tanah udah nambah 500 meter di kampung, ada yang rumahnya udah 2, ada yang punya rumah klaster kayak Pak Jaja gitu kan. Nah, itu kan udah begitu, itu fitrahnya kita. Harusnya bisa kita iktikaf gitu. Ya kan? Tapi ada memang yang memang kita masih dibutuhkan, kerja kita kerja fisik harus hadir ya. Mencari nafkah hukumnya wajib. Jadi boleh nggak bisa full. Tadi kaidahnya kalau nggak bisa mengerjakan semua jangan tinggalkan semua. Udahlah kita mungkin iktikaf kalong. Siangnya masih di kerjaan, di proyek, malamnya iktikaf. Waduh berat juga Pak kalau tiap malam karena saya kalau nggak istirahat bisa ambruk badan. Dokter bilang harus istirahat. Nggak apa-apa iktikaf model security. Nah, malam 20 di rumah, ya, 2 malam ganjil di masjid. Nah, itu namanya iktikaf security. Ya. Ya. Daripada tidak mengerjakan semua. Intinya adalah kita mulai belajar meninggalkan kenikmatan dunia. Kita lepaskan tuh nikmat berumah tangga dengan istri, tinggalkan kendaraan kita, jabatan kita. Pulang dari iktikaf kita sudah berani mengatakan ini kekuatan ajaran tauhid ya Allah. Lihat istri yang tidur lelap, satu istri yang menjadi pendamping hidup saya, menjadi belahan jiwa saya. Satu saat saya meninggalkan istri atau istri meninggalkan saya. Kira-kira siapa mental lagi begini? Satu saat kan terpaksa maupun tidak kita akan meninggalkan. Entah kita yang meninggalkan istri duluan atau istri meninggalkan kita. Mungkin secara dunia kita nggak bercerai hidup, tapi takdir bisa nggak berpisah mati? Itu kan manusiawi. Nah ini harus disiapkan. Makanya iktikaf itu mulai meninggalkan nikmat. Mobil yang kita oles, ya, poles setiap minggu, 2 hari sekali disemprot, dicuci, dilap, ada baret sedikit bawa ke bengkel, dia kan saking sayangnya dengan mobil kita. Ketika lagi ngelap mobil kita yang menjadi mobil kesayangan kita kemana-mana dibawa, ya Allah. Satu saat saya meninggalkan kendaraan atau kendaraan meninggalkan saya. Udah mulai duduk di kantor kita, semua orang hormat dengan kita, office boy, ya tenaga harian semuanya respect dengan kita.
masuk kantor karena jabatan kita sebagai kepala bagian pimpinan, tanda tangan kita berpengaruh, kursi kita menjadi wibawa kita di kantor kita. Maka kita harus berani mengatakan, ya Allah, satu saat saya meninggalkan jabatan atau jabatan meninggalkan saya. Dulu di masa Khalifah Umar pernah ada kejadian panglima perangnya yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini yang pernah menghancurkan, mengalahkan Nabi di perang Uhud. Ketika Jabal Rumat kosong, dia yang men-take over, dia ambil alih dan dia kuasai sehingga pasukan Islam kocar-kacir. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Dan sebagai penyesalannya dulu pernah mengalahkan Nabi dan umat Islam. Ketika sudah Islam dia bertekad ingin mati syahid. Itu penyesalan dia waktu perang Uhud pernah mengalahkan Nabi. Kayaknya di zaman Nabi dikasih kepercayaan. Walaupun dulu pernah menyakiti Nabi di perang Uhud. Hampir Nabi itu syahid gara-gara dia. Tapi udah selesai itu Nabi, maafkan. Dia kasih amanah selalu jadi panglima perang. Termasuk di masa Abu Bakar, karena zaman Nabi dia selalu diangkat jadi panglima. Abu Bakar juga merintahkan Khalid bin Walid selalu jadi, karena memang azam dia kepengen mati syahid, matinya di medan perang. Walaupun itu takdirnya matinya di tempat tidur, karena sakit begitu dimandikan itu hampir seluruh badannya nggak ada yang utuh, Pak. Cacat semua, bekas goresan pedang, panah itu. Saking kalau perang dia selalu di depan. Satu hari di masa Khalifah Umar, seperti biasa dia menjadi panglima perang di tengah gejolak perang. Tiba-tiba datang ajudannya Umar membawa sprint, surat perintah. Isi surat perintahnya Khalid bin Walid dipecat dari panglima menjadi serdadu biasa. Bayangkan. Dari panglima perang, pemegang tongkat komando, punya wibawa, suaranya ditakuti oleh pasukan, telunjuknya ditaati pasukan, turun jabatan Pak di tengah perang. Bayangkan. Ya Khalid ada sprint dari Khalifah Umar, dibaca sprintnya. Oh iya dipecat. Gak ada alasan supaya menyerahkan jabatan kepada orang lain yang diberi amanah. Digulung sprintnya, dikasih tongkat komando kepada orang yang diangkat oleh Khalifah Umar menjadi panglima perang, dan dia taat ikut. Hari ini kau jadi panglima, saya taat, saya di belakang. Tapi tetap semangat perangnya. Sehingga ajudan Umar yang datang heran. Usai dari perang akhirnya menang. Ya Khalid, engkau baru aja dipecat dari jabatan yang prestisius, panglima perang, hanya jadi serdadu tempur biasa. Dan pasukan yang ngeliatin, ajudan Umar lihat tidak ada gelisah, marah atau desertir ya, ingin lari dari perang, kecewa enggak. Aku lihat tetap semangat perang, semangatmu enggak berubah saat menjadi panglima dan saat menjadi serdadu biasa. Apa kata Khalid bin Walid? Nujahid lillah laisa lil Umar. Saya berjihad karena Allah, bukan karena Umar. Mau jadi panglima, mau jadi serdadu biasa, karena niat saya mati syahid. Saya akan berikan yang terbaik buat Allah dan Rasulnya. Nah ini tauhid yang luar biasa. Ada orang kalau nggak jadi ketua kagak mau ngumpul, ya kan? Begitu pemilihan ketua DKM kalah 2 suara, terawihnya pindah ke komplek lain. Ini bukan di sini. Oh di sini kagak ada mau jadi ketua ya. Ya, masuk jadi ketua yayasan dorong-dorongan kalau ada kemarin maksudnya nggak ada, udah Pak Muharram aja. Ya, kalau ada pun nanti kita akan serahkan sama jadi ketua yayasan sudah kan. Kalau di kita beda ya. Jadi ketua masjid, ketua RT malah dorong-dorongan gitu ya. Ini di komplek lain ada yang begitu. Ketika nggak dapat apa-apa dia pindah karena merasa jabatan itu prestisius buat dia. Nah, kembali kepada ajaran tauhid, menguatkan diri kita, mentauhidkan diri. Ramadan kita merasakan itu. Jadi ketergantungan kita hanya kepada Allah ya. Ajaran tauhid yang luar biasa. Dan di dalam ini ditekan menurut Ibnu Katsir ayat di atas Al-A'raf 72 menjelaskan setiap anak cucu Adam
alaihissalam telah memberikan kesaksian sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Kesaksian itu pada intinya menegaskan Allah adalah Rabb, Malik dan ilahnya. Tidak ada satu zat pun yang berhak disembah selain Allah. Pendapat Ibnu Katsir, ungkap Yunhar Ilyas, termasuk dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir 2, berangkat dari penjelasan Ibnu Katsir itu dapatlah dipahami setiap manusia memiliki fitrah bertauhid. Ya. Allah merintahkan kepada umat manusia untuk tetap berada dalam fitrah tersebut. Dan dalil yang kedua, ya, waqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebutkan dia menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang kedua, kembali kepada fitrah menurut Quran. Kembali kita beribadah kepada Allah. Ya. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat 56. Nah, sebulan ini kita merasakan, ya kan? Apa ini? Aduh. Error. Kirain hujan. Ya, saya kira turun hujan. Baterainya bisa. Ya, kita kembali ke studio. Kembali kepada fitrah dalam Quran adalah kembali beribadah. Dan sebulan ini kita merasakan, ya kan, nikmat bangun subuh, tahajud yang kita berat setiap malam, ya, Ramadan bangun, taraweh, luar biasa. Karena memang fitrah kita beribadah. Ya, setiap makhluk Allah diciptakan dengan habitatnya, dengan fitrahnya. Habitatnya ikan hidup di air, ya kan? Nah, selama di habitatnya itu punya izzah, arwana, ya. Dulu saya pernah bertamu, ada jamaah haji yang ngundang di rumahnya, dia ada koleksi arwana yang merah, Pak. Itu ya lumayan sedang gedenya. Waduh, luar biasa, bilang bagus. Ini berapa duit Pak Haji? Oh itu mas, udah saya belinya masih 2 senti katanya. Dia ukuran harganya per senti. Ini 2 senti itu masih bibitnya 2 juta. Bayangkan. Itu arwana merah. Dan itu ada suratnya karena binatang langka kan, enggak sembarangan. Dan sekarang udah berapa? Ada kira-kira udah 40 senti sekarang itu. Masya Allah. Berarti kalau kurang lebih udah 40 juta kan. Nah dia khusus tuh karena ikan dibilang. Saya bersihin aja nggak berani sendiri, Ustaz, manggil orang. Jadi ada tukang bersihnya khusus tuh. Jadi udah 2 bulan sekali tuh yang bersihin akuariumnya sendiri. Jadi katanya saya beli masih 2 senti tuh 2 juta, ada suratnya ini, resmi. Ini luar biasa mahalnya. Satu hari mati lampu sampai 8 jam pernah lama. Ya mati itu arwana karena nggak ada gasnya. Ya. Saya datang gimana, Pak Haji arwah mana? Mati kemarin gara-gara PLN tuh brengsek katanya, mati 8 jam saya nggak punya ini, mati katanya. Wah sayang. Jadi yang udah 40 senti itu kalau dijual 40 juta, kira-kira udah mati nilai 40 juta masih ada nggak di arwana tadi? 1 juta nggak mau, dikasih juga orang nggak mau jadi bangke. Nah dia masih punya nilai si arwana kalau masih di air, di habitatnya.
Harimau. Ya zaman kita dulu sekolah kan suka camping tuh, ya kan? Nah, mukoyam kalau bahasa ini, camping ke gunung. Ya. Saya pernah juga sekali-kali, ya kan? Dulu waktu masih belum langsung badannya, masih kurus tuh suka naik tuh. Nah kalau begitu kita mules maghrib, mau turun ke sungai, begitu mau turun ke sungai dengar suara harimau di hutan, padahal dia mengaunya entah di mana gitu, masih 2 kilo lagi ya kan, jauh. Tapi dari itu, kedengeran. Saya yakin mules kita hilang tuh, ya kan. Udah nggak jadi ya, balik kumpul kenapa? Suara harimau, nggak tahu di mana suaranya, tapi udah menakutkan tuh. Jadi baru mengaum aja, udah menakutkan seluruh makhluk. Kenapa? Mengaum di habitatnya. Kita yang mules saja hilang gitu. Ntar aja dah, udah. Jadi nggak, agak udah hilang, naik, kumpul kan begitu. Kira-kira suasana hati kita begitu di hutan kalau dengar suara harimau. Tapi begitu harimau baru lahir diambil, dipisahkan dari induknya, ditangkar, dikasih susu formula, dirawat sama kiper sama pawang, dibesarkan dalam habitat manusia, ya kan? Tinggalnya di kandang bahkan di rumah, dikasih boneka, main bola. Maka taringnya masih sama, kukunya masih tajam, tapi perilakunya berbeda. Si harimau Siberia itu kayak kucing Anggora, ya kan? Jadi binatang rumahan. Makanya lebih ekstrim lagi kalau udah ditangkarkan di taman sirkus, kan? Lebih hina lagi itu. Nggak ada wibawanya tuh harimau. 11 harimau di taman sirkus, nggak ada wibawanya. Disuruh lompat sana, disuruh diri, suruh muter-muter, mau itu binatang buas kan? Disuruh muter-muter mau. Disuruh lompat kiri, lompat kanan, suruh guling-guling, orang terhibur senang. Jadi 11 harimau di taman sirkus cuma jadi hiburan, nggak ada wibawanya. Kenapa? Sebab dia ditarik dari fitrahnya, keluar dari habitatnya. Begitulah kita. Ketika kita sudah meninggalkan ibadah, kata Nabi, orang yang sudah meninggalkan sholat, zimmatullah, putus talinya dengan Allah. Fitrahnya udah hilang, wibawanya udah nggak ada lagi. Ya, jadi kalau ada orang meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, udah nggak ada lagi wibawanya. Izahnya udah seperti ikan tadi yang udah keluar dari air, menggelepar mati. Hiu menakutkan kalau masih di air laut, terdampar di pantai, anak balita berani nginjek-injek tuh hiu, karena udah nggak ada nilainya lagi. Ya, jadi luar biasa. Maka sebulan ini kita dicelupkan oleh Allah, dikembalikan ke habitatnya, ya, agar izzah itu tumbuh. Dan di surah Ali Imran 112 Allah berfirman, "Duribat alimuz dhillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan lalu diliputi kesengsaraan. Nah, ini terjadi ketika masa khalifah sampai kepada Abbasiyah, kita sampai 7 abad berkuasa. Nah, puncaknya kita kan hancur ketika Genghis Khan kan menguasai itu. Kenapa? Dalam sejarah karena sudah mulai para emir-emir ini meninggalkan. Jadi kalau barat itu maju meninggalkan gereja, Islam hancur ketika dia meninggalkan masjid. Yusuf maju ketika mereka sedang taat kan. Dibangunnya Hagia Sophia, perguruan tinggi itu luar biasa. Jadi peradaban Islam, dan mereka orang-orang Eropa mengakui kita berhutang budi kepada umat Islam. Kedokteran, siapa tidak mengenal Avicenna? Bahkan di Paris, Prancis, syarat mengambil S3 itu harus membaca literasinya buku Ibnu Sina. Ya kan? Buku literasi kedokteran yang berjilid-jilid yang oleh mereka disamarkan menjadi Avicenna. Al-Qanun fit Tibi itu karya Ibnu Sina, ensiklopedia kedokteran yang menjadi bacaan wajib kalau orang mau S3 di bidang kedokteran. Dan itu mereka mengakui kemajuan kita ketika kita sedang taat kepada Allah. Nah, mulailah di akhir-akhir
kekuasaan umat Islam ini. Mereka buat para emir membikin bukan istana, rumah-rumah yang berisi gundik-gundik dari Cina. Ya. Mereka berbangga-bangga dengan koleksi perempuan. Dicari yang terkenal molek-molek dari Asia dan Cina, mereka koleksi. Membangun harem-harem istilahnya kan. Harem itu kamar khusus kerajaan yang dibuat megah, yang isinya para gundik. Nah, puncak kehancuran kita datang Genghis Khan ke Baghdad, di mana di masa Khalifah Harun ar-Rasyid membangun sebuah perpustakaan terbesar, Baitul Hikmah. Dulu di tiap provinsi itu beliau bangun perpustakaan. Paling besarnya di Baitul Hikmah tadi di Baghdad, itu ribuan literasi dan buku-buku ilmiah itu dibakar. Genghis Khan ini ironinya buta huruf tapi cerdas. Sungai Tigris dan Efrat itu menjadi lautan kitab. Kalau diambil seluruh buku dibuang semua. Bahkan yang paling menyedihkan dalam sejarah itu sampai Quran diikat di leher-leher hewan mereka untuk dihinakan. Sepertinya Allah ingin mengatakan gak ada artinya peradaban kalian tinggi tetapi rendah hubungan kalian kepada Allah. Akibatnya kalian dihinakan oleh orang yang buta huruf. Genghis Khan. Dan setelah itu kan terjadi mulailah negara-negara Islam dijajah kan, termasuk Indonesia, Portugis, Belanda, Jepang. Negara Islam dijajah oleh orang-orang Eropa. Jajahan yang luar biasa. Maka kalau kita ingin kembali izah terbangun, termasuk barangkali hari ini kalau Islam kita merasa teraniaya, mungkin ada saham kita. Jangan-jangan kemaksiatan kita bagian dari kegelisahan umat hari ini. Makanya Ramadan kita dikembalikan Allah ya, untuk kembali kita ke habitatnya. Seperti harimau dibalikin ke dalam hutan, seperti arwana kembali ada air sehingga dia segar, enak dilihat, punya nilai yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, kembali kepada fitrah menurut Quran adalah dengan saling memaafkan. Ali Imran ayat 34, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ketika Allah menggambarkan akhlak orang yang bertakwa, beberapa ciri salah satunya tadi yaitu orang-orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang salah, tahu salahnya, datang minta maaf kepada kita, kita maafkan, itu baik. Kemarin Pak saya salah Pak, saya akui saya hilaf Pak, mohon maaf betul saya. Atau di forum di WA group kemarin, saya nggak bermaksud menyinggung Bapak, saya minta maaf. Udah nggak apa-apa Pak, saya udah ikhlas. Yang penting kita tidak ada hal yang lain, udah saling memaafkan. Nah, itu baik. Ada orang salah, tahu saya datang minta maaf, kita maafkan. Ada orang salah nggak tahu salahnya, karena nggak tahu salahnya ya bagaimana mau datang minta maaf. Ya Allah, kok dia begitu amat ya, padahal saya udah begini sakit hatinya. Kayaknya dia nggak tahu kalau dia punya salah. Ya sudahlah, daripada ada masalah, saya maafkan. Itu lebih baik. Yang ketiga, inilah makna ayat tadi. Ada orang salah, tahu salahnya, dikasih tahu kesalahannya, ngeyel. Situ kan emang salah kan. Nggak benar itu pandangan situ. Di forum tuh bikin malu beliau, nggak boleh begitu. Oh biarin aja, bodo amat, gue pikirin. Orang salah, tahu salahnya, nggak ada minta maaf, tetap kita maafkan. Udahlah, saya nggak mau ada beban, saya maafkan dia. Itu yang terbaik. Makanya Ali Imran 134 Allah menutup dengan kata-kata wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang berbaik. Berkaitan dengan ini kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang diramal Nabi, dijamin Nabi. Satu hari Nabi di tengah-tengah majelisnya begini, tahu-tahu ngomong, akan melewati kita calon penghuni sorga. Tahu-tahu nyelonong Sa'ad bin Abi Waqqas lewat dengan muka yang basah habis wudhu. Hari berikutnya lagi di halakoh Nabi begini ngaji, Nabi tahu-tahu ngomong lagi,
akan melewati kita seorang calon penghuni sorga lewat orang yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di hari ketiga berikutnya di tengah majelis Nabi, tiba-tiba Nabi ngomong juga, akan melewati kita seorang calon penghuni sorga lewat lagi orang yang sama, sampai 3 kali. Dalam ajar Isya kalau udah 3 kali itu udah kuat ya. Ada anak muda yang penasaran, yang kritis, namanya Abdullah bin Umair. Ya Sa'ad, saya lagi bete ini di rumah, boleh gak nginep 3 hari aja? Oh silakan, barangkali di rumahmu yang soleh bisa menenteramkan suasana hatiku yang lagi bete dengan ayahku. Boleh aja, kata Abdullah bin Umair, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Si Abdullah bin Umair rupanya nginep ini mau ngintai apa sih kelebihan ibadahnya sehingga dia dijamin Nabi masuk surga. Mau tidur sama wudu dulu, tidurnya berbaring kayak Nabi sebelah kanan, baca doa. Memang yang berbeda ketika berubah posisi dia bertasbih, subhanallah. Di tengah tidurnya tasbihnya nggak hilang. Ini kalau dia bangun melindur langsung bertasbih, subhanallah. Bangun biasa, ya, jam 3 salat tahajud sama dengan dia, kata Allah, salat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat ke masjid. Subuhnya sama 2 rakaat, qobliyahnya sama dengan saya. 3 hari begitu nggak ada yang berubah. Akhirnya Abdullah bin Umair penasaran, ya Saat sebetulnya saya lagi nggak bete di rumah. Kenapa kamu berbohong dan nginep di rumah saya 3 hari? Untuk apa? Mohon maaf, engkau salah satu sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. 3 hari aku mengintai dan ingin seperti engkau wahai Sa'ad. Tetapi ya aku lihat sama aja yang kau kerjakan. Bangunmu sama standar jam 3, tahajudmu sama dengan saya 8 rakaat, subuh berjamaah dengan saya, tilawah Quranmu sama. Adakah keistimewaan lain yang kau lakukan yang saya tidak kerjakan atau saya belum tahu? Saat termenung diam. Barangkali ini kata Sa'ad. Yang pertama, saya tidak pernah cemburu atas nikmat saudara saya. Dan saya orang yang pertama mengucapkan selamat kalau saya dapat nikmat. Misalnya tetangga punya mobil, datang, barakallahu Pak, selamat ya. Mudah-mudahan berkah, nggak ada musibah. Tangga beli motor baru, nambah, ucapkan selamat. Tangga bangun rumah, ucapkan selamat. Itu akhlaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, menjelang tidur kata Sa'ad, saya nanya dulu, ada nggak saya punya salah sama orang? Dari subuh dia ingetin tuh, dia reward lagi sampai mau tidurin. Ada nggak? Kalau ada saya belum bisa tidur sebelum datang minta maaf. Khawatir nanti saya nggak bangun lagi, subuh saya udah nggak lagi di dunia tapi udah di alam kubur. Alangkah ruginya kalau saya belum minta maaf. Yang ketiga, saya bertanya, adakah orang lain punya salah dengan saya? Diingetin dari subuh ketemu si fulan. Oh, pernah si fulannya nyakitin saya. Kalau ada, saya sudah maafkan sebelum dia datang minta maaf. Saya nggak mau saudara saya terbebani di akhirat gara-gara ketidakikhlasan saya dalam muamalah. Itu kemuliaannya Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga dia dijamin masuk surga. Itulah fitrah kita. Yang kedua, fitrah seorang tua. Kisah sahabat Alqamah cukup populer. Dibilang mati masih ada napas, dibilang hidup udah nggak bergerak, ya ngap gitu kira-kira. Nabi panggil istrinya, ya ini gimana nih Alqamah, apa masih ada orang tuanya? Karena selama hidupnya bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus. Kok seperti orang punya masalah, punya beban? Adakah dia masih punya keluarga? Masih ada ya Rasulullah, ibunya di kampung yang sudah nggak pernah datang lagi ke sini. Oh gitu, panggil. Ali sama disuruh jemput. Karena yang manggil Nabi, mulanya Ibu Alqamah udah nggak mau datang. Cari alamatnya betul nih Ibu Alqamah. Saya udah nggak punya anak lagi katanya. Lu kenapa begitu? Udah, saya udah nggak punya anak pokoknya. Rupanya Ali tahu pasti ada masalah, jengkel rupanya.
Nah pernah salah paham, dia datang dalam satu hadis mengatakan dia lagi sholat sunnah, karena khusyuknya nggak dengar ibunya datang, ibunya tersinggung. Ada riwayat lain mengatakan dia lebih sayang perhatian kepada istrinya daripada ibunya, mengabaikan hak-hak silaturahim kepada, sehingga ibunya sakit hati. Sampai terucap, saya nggak ridho asi saya diminum Alqamah. Begitu. Nah itulah barangkali cuma dia susah sekaratnya. Ya makanya kalau ada orang-orang yang kelihatan hari itu aja susah sekaratnya, mungkin cari persoalannya. Ada nggak masalah dia dengan orang-orang hidup? Khawatir belum ada ininya. Ibu, Rasulullah minta saya menjemput ibu untuk ke rumah Alqamah. Karena perintah Nabi, ya sudah, walaupun nanti sami'na wa ata'na, dijemput oleh Nabi. Dengan muka masam ibu Alqamah akhirnya nyampe. Ada apa, Bu? Adakah punya masalah putra ibu? Ini orang baik, dakwahnya baik, ketaatannya baik. Saya nggak tega lihat begini orang Alqamah sampai begini, masih dengan muka masam, kata ibunya. Ya baik di mata Anda ya Rasulullah, tapi tidak baik di mata saya. Dan saya sudah tidak ikhlaskan ASI yang pernah diminum oleh Alqamah. Dan Nabi udah tahu bahwa ada something wrong dengan ibunya. Ya sudah, ibu nggak memaafkan, lalu suruh sahabat kumpulkan kayu bakar. Ya, Nabi ini kan kumpul kayu bakar yang tinggi. Saya akan taruh Alqamah di tengah kayu bakar ini. Sekejap dia akan mati, hangus, binasa, terbakar. Tetapi kalau ridho ibu belum juga ibu turunkan. Demi Allah, api neraka jauh lebih panas dan lebih abad daripada kayu bakar yang saya kumpulkan, wahai ibunda Alqamah. Inilah fitrahnya manusia. Dengar anak yang dicintainya, yang pernah berbuat salah, ya, tergugah nuraninya. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak ridho kalau maafku membuatnya Alqamah terbebas dari nerakanya. Allah, demi Allah hari ini aku cabut sumpahku. Aku ridho, aku ikhlas atas seluruh perlakuan Alqamah kepadaku selama yang mungkin dia khilaf. Begitu keluar kata-kata itu, Ali nyelonong bisikin Nabi, ya Rasulullah. Terdengar Alqamah mengembuskan nafas yang terakhir dan terucap kalimat tauhid. Nabi senyum. Jadi dia begitu cuma nunggu ridho orang tuanya. Beruntung ibu Alqamah masih. Nah kalau udah nggak anak bagaimana? Kita pernah maki-maki ibu kita, pernah kasar dulu, persoalan yang tidak prinsip, pernah nggak negur sapa, pernah rela kita mencaci maki, naudzubillah, wa'afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Jadi ini penting, Pak. Karena salah satu nanti yang menunda kebahagiaan kita berjumpa dengan Allah adalah persoalan antara kita. Salah satu tadi Alqamah mau wafat aja susah. Rupanya hanya tinggal menunggu ridho ibunya yang terganja oleh sikap Alqamah. Alqamah bukan ahli maksiat, sahabat Nabi, dakwahnya baik, ibadahnya baik, cuma ada miss hubungan dengan ibunya. Nah bagaimana dengan kita yang dakwahnya gak jelas, ibadahnya gak jelas, hubungan sama orang tua juga gak jelas. Lalu dengan PD kebagian masuk surga. Coba saling memaafkan. Jadi luar biasa. Maka hari ini mari kita saling memaafkan, mengikhlaskan. Itulah fitrah kita, sehingga tidak ada ganjalan di antara kita. Nah ini jamaah sekalian, barangkali yang dapat saya sampaikan tentang kajian kita pada pagi hari ini. Jadi kembali kepada fitrah, ya. Dalam hadis Nabi adalah kembali kepada titik nol.
kita mulai lagi dari yang baru, memperbaiki hubungan kita pada Allah. Menurut Quran, kembali kepada fitrah yang pertama adalah kembali kita ke ajaran tauhid, melepaskan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, kembali kepada fitrah, kembali kepada habitat kita beribadah. Kembali kepada fitrah adalah kembali kita saling memaafkan, salamatus sodar, lapang hati di antara kita. Karena lapang hati ini yang membuat kita menjadi ringan dalam hidup, di keluarga, hidup di masyarakat, hidup di tengah-tengah lingkungan kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfaan, kesilafan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Salam materi nanti saya kirim PDF di grup masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.